Shalom. Semoga teman-teman yang ada di rumah dalam keadaan sehat dan kita semua dilindungi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Sebab Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang hebat. Pada siang hari ini Tuhan kami mau datang, kami memulai ibadah kami dan kami undang Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Biar kami undang Engkau Roh Kudus beracara secara bebas di tengah-tengah kami. Dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya.
dan memuji Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap lebih lagi kepada Engkau. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Masih semangat memuji Tuhan? Amin, masih. Mari kita tepuk tangan 3 kali dulu biar menyemangati diri sendiri walaupun ada di rumah. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. Sekali lagi. Mari kita mau menyembah Tuhan, meninggikan Dia.
hidup. Tidak ada yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Haleluya. Your feet, 'cause you're the only one I need. Turn to you when you were always there. In trouble's time, it's you I see. I put you first, that's all I need. I'm alone, I am all to you. Sebab Engkau Tuhan yang terlalu amat baik dalam kehidupan kami. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan hari ini menolong kita untuk tetap kuat menghadapi apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita. Menolong kita untuk mengenal Tuhan lebih baik lagi. Menolong kita untuk tetap tahu bahwa kita berharga dan mulia melebihi apapun. Haleluya. Tanganku dan tuntun langkahku.
siapkan hati kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mau diisi oleh firman-Mu lebih dalam lagi. Kami mau mengerti apa isi hati Tuhan untuk kami. Sehingga kami jadi anak-anak muda yang tidak hanya berlaberkan Kristen, tapi kami benar-benar ada Yesus hidup dalam kehidupan kami. Memberkati teman-teman yang akan membaikan firman Tuhan buat kami. Biarlah firman Tuhan itu menolong kami untuk mengenal Engkau lebih banyak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom guys, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jadi pada bulan yang baru ini kita akan mengambil tema Little Step for Big Impact. Nah, ayat yang kita ambil adalah dari Matius 17 ayat 14 sampai 20. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana.' Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Amin. Jadi ayat utamanya yang kita pakai yaitu ada di Matius 17 ayat yang ke-20. Kita bacakan lagi. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana.' Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Amin. Jadi Matius 17 ayat 20 ini berisi bahwa Yesus berkata kepada para muridnya, "Walaupun hanya memiliki iman sebesar biji sawi saja, kamu bisa memindahkan sebuah gunung dan tidak ada yang mustahil bagimu." Nah, apa yang melatar belakangi Yesus berbicara seperti itu? Yaitu ada di ayat sebelumnya, yaitu bahwa ada seorang anak yang terkena penyakit ayan, dan orang tuanya itu pun minta tolong dan memohon pada Yesus untuk menyembuhkan anaknya itu dengan mengusir setan yang ada di dalam anaknya itu, dan seketika itu juga anak itu pun sembuh. Dimana yang sebelumnya orang tua itu sudah minta tolong pada para murid Yesus, tetapi para murid Yesus tidak bisa mengusir setan pada anak itu. Di sini sudah terlihat atau dapat kita pelajari bahwa tidak hanya karena menjadi murid Yesus saja, maka mereka bisa dengan gampangnya mengusir setan dalam anak itu, tetapi juga harus ada iman dan percaya yang tertanam dalam diri mereka. Terus selanjutnya, apa alasannya atau mengapa harus mempunyai iman walaupun hanya sebesar biji sawi saja?
seperti yang dikatakan di Matius 13 ayat 32. Kita bacakan aja ya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Nah, maksud dari ayat itu adalah kalau kita lihat ukuran biji sawi itu kan sangat amat kecil sekali, dan ukuran maksimal biji sawi itu cuma 1 mm aja. Gak kebayangkan gimana kecilnya. Nah, tapi dari biji yang sekecil itu saja bisa tumbuh dan berubah menjadi tanaman yang berukuran sangat besar, yang bahkan mengalahkan semua tanaman lainnya dan sangat bermanfaat bagi manusia. Dan itulah yang dikehendaki Tuhan, agar kita bisa memiliki iman biji sawi. Tapi bukan berarti kita hanya butuh iman yang kecil aja udah cukup dalam kita melakukan segala sesuatu itu. Kesalahan besar banget itu. Maksudnya kita harus memiliki iman seperti biji sawi adalah kita harus punya iman yang awalnya aja kecil, tapi semakin lama semakin bertumbuh besar dan tertanam teguh dalam diri kita. Karena Tuhan pun juga sudah berkata bahwa walaupun iman hanya sebesar biji sawi aja, tapi mujizat hebat yang tak terduga dan tak terpikir akal manusia akan terjadi. Karena sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan dalam ayat Matius 17 ayat 20 tadi, Yesus pun juga sudah berkata bahwa kalaupun kita memiliki iman sebesar biji sawi, gunung sebesar apapun dapat kita pindahkan. Tapi sekali lagi jangan disalahartikan. Maksud dari ayat ini bukannya dengan iman yang kita punya itu tiba-tiba kita bisa memindahkan gunung beneran gitu kan ya. Gak mungkin, gak bakalan bisa. Jadi ayat ini hanya dibuat sebagai perumpamaan saja bahwa walaupun kita memiliki iman yang sangat kecil saja, tidak ada kata mustahil untuk semua yang kita lakukan. Juga mujizat besar akan dapat kita lakukan jika iman kita itu benar-benar teguh dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga bisa mengambil pelajaran dari ayat 20 tadi bahwa jangan hanya di luarnya merasa bahwa sudah mengikuti Yesus dan penuhi Roh Kudus, tapi ternyata dalam dirinya kosong. Tapi sekali lagi aku bilang bahwa milikilah iman walaupun hanya sebesar biji sawi, asalkan semakin lama iman itu tumbuh besar dan teguh di dalam Tuhan. Karena ya itu yang sudah dikehendaki oleh Tuhan, bahwa kalian harus punya iman walaupun kecil, tapi iman itu semakin lama harus semakin bertumbuh besar dan hinggap di dalam diri kita. Itu juga makanya kita mengambil tema Little Step for Big Impact, karena bisa diartikan kan Little Step for Big Impact itu walaupun langkahnya sedikit demi sedikit, tapi kalau kita mau sungguh-sungguh dalam Tuhan akan berpengaruh dan bermanfaat besar bagi orang lain maupun diri kita sendiri. Jadi gitu. Walaupun kan kita lihat tadi, walaupun murid Yesus itu udah selalu mengikuti Yesus, menuruti perintah Yesus, tapi buktinya mereka tidak bisa menyembuhkan
anak yang sakit ayan itu nggak bisa mengusir setan yang ada dalam diri anak itu tadi. Jadi bukan berarti kalau kita di luarnya aja udah lihat penuh Roh Kudus, udah kelihatan alim, udah setiap hari berdoa, baca firman, tapi kalau nggak kita tanamkan iman dalam diri kita, ya sama aja bohong. Karena ada ayat juga yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi gitu. Sekarang kita mau berdoa ya. Bapa kami yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Berkati Tuhan supaya kami bisa Tuhan menjadi apa yang Engkau sabdakan Tuhan, apa yang Engkau katakan kepada kami bisa menjadi seperti, kami bisa memiliki iman seperti biji sesawi ya Tuhan, dimana awalnya aja kecil Tuhan, tapi lama-lama bisa bertumbuh dengan besar Tuhan, dan bisa berpengaruh dan menjadi berkat Tuhan bagi orang lain Tuhan melalui iman kami ini Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah Tuhan kami semakin hari bisa semakin bertumbuh di dalam Engkau, kami bisa lebih lagi Tuhan mengenal Engkau, mendekatkan diri kepada Engkau Tuhan. Berarti juga Tuhan setiap kesehatan kami di tengah wabah ini Tuhan, Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan, kesabaran Tuhan dalam menjalaninya. Engkau jauhkan dari segala yang ingin mengganggu kami Tuhan. Biarlah wabah ini segera berakhir Tuhan dalam bumi ini, dalam negara kami Tuhan, dan kami bisa beraktivitas seperti biasanya Tuhan Yesus. Berkati setiap teman-teman kami yang ada di rumah, dan juga berkati Tuhan Yesus yang firman yang telah kami dengarkan tadi, supaya bisa menjadi rema bagi kehidupan kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday guys, God bless you all.